warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfi Menjalok, mahasiswa Magister Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya berada di salah satu rumah produksi jajanan khas Rembang, yaitu dumbek. Dumbek merupakan salah satu makanan tradisional khas Rembang yang bentuknya seperti trompet dan berwarna coklat. Kali ini saya berada di sentra pembuatan dumbek, yaitu di Desa Polanda. Salah satunya adalah berada di catering dumbek Ibu Tuti. Bagaimana proses pembuatannya? Yuk mari kita lihat. Dumbek adalah makanan tradisional asal Rembang yang berbentuk seperti spiral atau trompet. Dumbek banyak dijual di pasar-pasar tradisional yang ada di Rembang. Dumbek sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Rasanya gurih, manis, dan kenyal. Makanan yang rasanya gurih ini biasanya disajikan pada acara tertentu seperti sedekah bumi, sedekah laut, pernikahan, dan lain-lain. Tahu nggak kalian bahwa sebenarnya kita dapat belajar mengenai sistem koloid melalui kue dumbek loh? Prinsip koloid apa saja sih yang ada dalam kue dumbek? Ayo teman-teman, mari kita lihat alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan dumbek. Alat yang digunakan ada baskom, saringan, kukusan, dan kompor. Sedangkan bahan yang digunakan ada tepung beras, tepung tapioka, gula merah, gula pasir, air, dan daun lontar. Yuk, mari kita intip proses pembuatannya. Yang pertama, membuat larutan gula. 1 kg gula pasir dan 1 kg gula jawa dilarutkan ke dalam air hingga membentuk larutan gula. Apa kalian tahu apa sih sebenarnya campuran yang terjadi dalam larutan gula? Yah, benar. Larutan gula merupakan jenis campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan sejati. Larutan sejati adalah campuran antara zat padat atau zat cair sebagai fase terdispersi dengan zat cair sebagai medium pendispersi. Pada larutan sejati, fase terdispersi tersebar sempurna dengan medium pendispersi sehingga dihasilkan campuran yang homogen. Antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya tidak dapat dibedakan lagi. Pembuatan adonan dumbek. Larutan gula yang sebelumnya telah dibuat disaring terlebih dahulu untuk memisahkan adanya pengontor yang terdapat di dalam larutan. Selanjutnya, 1 kg tepung beras dan 1 kg tepung tapioka dicampur dan diaduk menggunakan air gula sambil dikemplongi atau dipukul-pukul dengan tujuan agar dumbek yang nantinya dihasilkan lebih kenyal. Setelah adonan tercampur semua, ditambahkan dengan air hingga adonan menjadi encer atau menjadi cair. Setelah adonan terbentuk, kemudian dimasukkan ke dalam murung lontar atau wadah yang terbuat dari daun lontar. Kemudian dikukus selama 1 jam. Tetapi ingat ya teman-teman, selama 15 menit sekali kita harus membuka kukusan tersebut agar dumbek tidak keluar dari wadahnya. Teman-teman, apa kalian tahu jenis campuran yang terjadi dalam adonan dumbek tersebut? Adonan dumbek yang terdiri dari campuran air dan tepung merupakan jenis suspensi, sedangkan adonan yang telah dipanaskan merupakan jenis koloid. Koloid adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, tetapi fase terdispersinya bukan dalam bentuk molekular, melainkan gabungan dari beberapa molekul. Secara visual, bentuk fisik koloid seperti bentuk larutan, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini bersifat heterogen. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium berdispersi, di mana fase terdispersi tidak dapat bercampur secara merata ke dalam medium pendispersinya.
Proses pembuatan tumbek merupakan salah satu penerapan koloid dalam makanan. Pada proses pembuatan tersebut, kita dapat melihat adanya cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid yang terjadi adalah cara dispersi mekanik. Dispersi mekanik adalah cara pembuatan koloid dengan menggerus partikel besar, kemudian mendispersikannya dengan medium sampai diperoleh ukuran koloid.